Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat kelas maya di Google. Pertama-tama kita buka google.com, kemudian kita buka Classroom pada Google Apps. Nah, kita pilih Classroom pada Google Apps. Ada di bawah sini Classroom-nya, kita pilih, kita tunggu sebentar, masih loading. Nanti di sini akan muncul beberapa kelas yang sudah kita buat. Ini kebetulan saya sudah membuat beberapa kelas yang saya ajar. Jika Anda belum membuat kelas, maka di sini kosong, belum ada kelas-kelasnya. Untuk membuat kelas, kita pilih tambah. Kita pilih tambah, nanti akan muncul dua opsi, yaitu gabung kelas dan buat kelas. Untuk gabung kelas, ini digunakan oleh siswa. Dan untuk kita yang akan membuat kelas, kita pilih buat kelas. Kemudian kita checklist bagian ini, kemudian lanjutkan. Sekarang kita isi nama kelas. Kita isikan nama kelas yang akan kita buat. Saya akan coba buat kelas coba. Kemudian di sini boleh diisikan dengan SMP. Karena saya di sini SMP 9, maka saya isi dengan SMPN 9 Bandung. Berikutnya mata pelajaran. Mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang kita mampu. Untuk ruang boleh diisi, boleh tidak. Kemudian kita pilih buat. Tunggu sebentar. Sebentar lagi akan muncul kelas yang barusan kita buat. Ini sudah muncul kelas yang barusan kita buat, yaitu kelas coba SMPN 9 Bandung. Dan ini adalah kode kelas. Kode kelas ini kita berikan ke siswa jika siswa akan bergabung ke kelas yang kita buat. Kita bisa mengubah tema di sini dengan cara mengupload foto. Boleh dari komputer kita mengambil gambar, atau boleh juga mengambil tema yang sudah disediakan pada Google Classroom ini. Menu-menu yang ada di sini yaitu ada menu tugas kelas, ada anggota, dan ada nilai. Jika kita pilih menu anggota, maka akan terlihat di sini anggota-anggotanya, karena ini kelasnya baru dibuat sehingga belum ada anggota. Menu tugas kelas digunakan untuk kita membuat kelas, membuat tugas. Dan ini adalah menu nilai jika kita akan melihat nilai-nilai yang sudah diperoleh siswa. Dan ini ada menu garis 3, itu untuk membuka kelas-kelas yang kita ajar. Misalnya kita buka kelas 75. Di sini kalau kita pilih anggota, maka akan terlihat siswa-siswa yang sudah bergabung di kelas 75. Dan jika kita pilih tugas kelas, maka akan terlihat tugas-tugas yang sudah kita berikan di kelas 75 ini. Di sini sudah ada beberapa tugas yang saya berikan di kelas 75.
Nah, ini adalah tugas-tugas yang sudah pernah saya berikan di kelas 75. Jika kita pilih menu nilai, maka akan muncul tabel nilai di sini. Ini adalah tugas-tugas yang sudah saya berikan. Dan di sini akan muncul nilai-nilai dari siswa yang sudah mengerjakan dan sudah dinilai. Nah, jika di sini tidak ada, artinya siswa belum menyerahkan tugasnya. Di sini kelihatan siapa saja yang sudah menyerahkan tugas dan dinilai, siapa saja yang belum. Kita pilih lagi menu daftar tugas. Nah, pada menu daftar tugas akan terlihat dari setiap tugas yang kita berikan, terlihat ada berapa siswa yang sudah menyerahkan, ada berapa siswa yang sudah dinilai, dan berapa siswa yang belum menyerahkan tugas. Contoh, di sini ada beberapa siswa diberikan tugas, kemudian ada yang dinilai. Jika diberikan artinya masih belum menyerahkan. Contohnya diserahkan tugas laporan TVRI 9 diserahkan. Kita buka, maka akan terbuka seperti berikut. Nah, bagaimana kita melihat tugas siswa? Kita pilih salah satu dari yang sudah menyerahkan tugas. Nah, bagaimana kita memeriksanya? Nah, untuk memeriksa tugas, kita buka file-file yang sudah siswa kirim di sini. Kita bisa memberikan komentar di komentar pribadi, yaitu memberikan pengarahan atau memberikan petunjuk soal mana yang sudah benar atau soal mana yang masih harus diperbaiki. Di sini kita juga bisa memberikan nilai. Nah, kita masukkan nilai di sini. Setelah memeriksa dan memberikan komentar serta nilai, kita bisa mengembalikannya kepada siswa. Nah, jika sudah kita kembalikan kepada siswa, nanti siswa akan mengetahui berapa nilai tugasnya dan nomor berapa saja yang harus diperbaiki dan petunjuk apa saja yang diberikan oleh kita pada komentar pribadinya. Sehingga siswa bisa memperbaiki pekerjaannya atau tugasnya. Kita bisa juga memberikan komentar pada lembaran pekerjaan siswa dengan cara klik komentar, kita isikan komentar kita di bagian ini. Atau bisa juga memberikan komentar di kolom yang tadi, kolom pribadi. Jika sudah selesai, tadi kita kembalikan saja ke siswa. Jika sudah selesai, maka kita tutup lembaran siswa ini. Nah, kita di sini memeriksa, tidak usah memeriksa buku, tapi langsung di kelas maya. Kita kembali ke sini. Nah, di sini ada 29 orang yang belum mengumpulkan. Kita bisa mengetahui siapa saja yang belum mengumpulkan.
Dan 9 orang yang sudah mengumpulkan, kita juga bisa mengetahui. Di sini terlihat ada lampiran-lampirannya. Nilai juga bisa muncul di sebelah kiri. Nah, di sini ada 9 yang sudah menyerahkan, tetapi kebetulan karena belum dinilai, maka nilainya belum muncul di bagian sini. Kalau sudah dinilai, nah di bagian sini akan muncul nilai-nilai siswa yang sudah dinilai. Kita kembali dengan menggunakan panah kembali, atau bisa juga kita pilih menu yang garis 3. Nah, sini ada kelas-kelas yang sudah kita ajar atau kita buat kelasnya. Jika kita pilih daftar tugas, maka terbukalah setiap tugas-tugas yang sudah kita berikan kepada kelas-kelas yang kita ajar, dan kita bisa melihat berapa siswa yang sudah menyerahkan, berapa siswa yang sudah dinilai, berapa siswa yang belum menyerahkan. Nah, kebetulan ini salah satu contoh tugas yang saya berikan, yaitu melalui tugas quiz atau quizzes.com. Nah, di sini ada yang sudah mengerjakan 4 orang, maka akan muncul nilainya langsung di bagian sini. Karena soalnya tes quiz pilihan ganda, maka nilainya langsung muncul dan kita tidak usah memeriksa dulu seperti soal uraian. Atau kita bisa melihat nilainya di kelas pada menu nilai. Nah, kita pilih nilai, maka muncul nilai kuisnya itu di tabel nilai yang ada di sini. Nah, ini adalah nilai-nilai dari tugas-tugas siswa yang saya berikan di kelas 7-4. Berikutnya, bagaimana kita membuat tugas untuk kelas. Kita pilih tugas kelas, kemudian buat kelas. Di sini ada macam-macam tugas, ada tugas kuis, bisa juga pertanyaan atau materi. Misalnya kita pilih tugas. Nah, jika pilih tugas, maka muncul seperti berikut. Kita isikan judul tugasnya. Misalnya, saya memberikan tugas merangkum. Nah, kita isikan saja di bagian judul sesuai dengan tugas yang kita berikan. Misalnya merangkum materi bangun datar. Kemudian pada petunjuk bisa diisikan sesuai dengan tugas yang kita berikan dan materi yang kita berikan. Misalnya saya isikan, silahkan kalian mempelajari materi bangun datar, boleh
dari buku paket atau dari materi yang Ibu kirim di bawah ini dalam file Word atau video YouTube. Nah, kita pilih tambahkan untuk memasukkan materi di sini. Nah, jika kita pilih tambahkan, maka akan muncul beberapa pilihan. Boleh memasukkan materi dalam bentuk file yang nanti akan kita ambil dari komputer kita, atau bisa juga kita ambil dari drive kita, atau bentuk link, atau juga kita ambil dari YouTube. Misalnya kita sekarang mau ambil materi dari YouTube. Pilih YouTube. Nah, kemudian kita masukkan alamat URL-nya di sini, kemudian kita cari materinya di YouTube. Nah, sekarang kita buka materi di YouTube. Kita buka Google, kemudian kita cari YouTube. Nah, kita buka YouTube. Isikan judul materi yang akan kita berikan pada kolom search. Misalnya kita isikan bangun datar kelas 7 SMP. Nah, sini akan muncul beberapa pilihan video YouTube yang berjudul bangun datar. Misalnya kita ambil yang ini. Kita pilih yang ini. Kita hanya akan mengambil judul URL-nya saja. Nah, kita copy judul URL-nya, kemudian kita buka tugas kelas tadi, kita paste di sini. Kemudian tekan search, kemudian tekan di sini sampai muncul tambahkan atau garis biru pada kotak. Nah, kita tambahkan. Nah, ini sudah muncul di sini materi yang baru Sandi cari dari YouTube. Jika kita ingin menambahkan materi yang lain, boleh pilih tambahkan, kemudian pilih lagi materi-materi yang akan kita masukkan. Nah, setelah kita memasukkan materi-materi, maka kita atur untuk batas waktu. Kemudian kita bisa memasukkan atau membuat topik. Nah, kita buat topik, kita copy paste saja dari judul ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, sekarang kita mengatur batas waktu. Kita pilih segitiga, kemudian pilih di sini, dan sini muncul kalender. Kita pilih berikan mau beberapa hari, misalnya kita pilih batas waktu tanggal 16. Nah, selesailah. Setelah mengatur ini, berarti kita sudah memberikan tugas kepada siswa. Setelah selesai, maka kita pilih atau tekan tugaskan. Nah, setelah kita tugaskan tugas yang tadi, maka akan muncul di bagian bawah karena sudah diberi topik. Nah, ini tugas yang tadi kita buat dan sudah masuk ke dalam tugas-tugas yang kita berikan kepada siswa.
Sudah selesai kita membuat kelas maya dan kita memberikan tugas. Sekian untuk pembahasan pembuatan kelas maya di Google. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.